Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya ya, di JNUID ya. Oke, langsung saja kita bahas indeks kita hari ini maupun menu back close yang saya berikan kemarin. Ya, akan saya bahas juga plannya seperti apa ya. Dan hari ini saya tidak memberikan menu back close di grup umum karena memang jadwalnya Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, saya berikan untuk grup umum. Untuk indeks kita sudah tinggi banget menurut saya ya. Sudah tinggi banget ya, kemungkinan ya 1750 sampai 7170 7150 itu resisten untuk indeks kita. Kalau memang dia bisa kuat lagi naik, dia akan lanjut, tapi saya rasa dia akan terkoreksi dulu ya, akan terkoreksi dulu, mungkin dia akan retest dulu ke 7100-nya sampai 7080-nya ya. Kalau dibilang bagus ya, indeks kita sangat bagus, sangat strong uptrend ya, sangat strong uptrend. Dia naiknya perlahan tapi naik gitu. Enggak naiknya tiba-tiba 2%, besoknya turunnya 1,5%, enggak gitu. Jadi naiknya terukur ya untuk indeks kita. Jadi bagus sih, menurut saya masih sangat oke. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close di grup umum MLIA. Ini saham-saham kayaknya saham repo ya, ini sahamnya. Kalau dibilang bagus, ya masih oke sih, masih uptrend sih ya, masih uptrend. Tadi sempat naik sih ya, naik cuma ya naiknya sedikit doang, ya cuma 1%. Jadi pasti teman-teman ada yang mau jualan, ada yang enggak ya. Tapi kalau memang masih di hold ya santai aja, masih oke kok. Ini masih bisa beli lagi di bawah. Ya di plan saya berikan 2200 sampai 2150, beli saja di sana. Ya kalau turun. Kalau enggak ya ini masih oke kok. Masih ada support uptrend dia 2230. Kalau masih ditahan 2230 mah balik naik lagi dia ya. Jadi santai aja, saham masih uptrend kok. Saham masih uptrend, jadi santai saja ya. Nggak usah terlalu panik. Turunnya juga baru turun sedikit ya. Jadi ya boleh di hold. Nanti kalau memang turun ke area baik kedua ya silahkan buy. Ya contohnya kemarin saya berikan IATA. IATA saya berikan kayaknya di grup umum juga saya ada berikan juga ya kemarin. IATA kita beli di berapa itu? 206 pertama ya. Di sini kalau nggak salah ya, tanggal 28. Ya benar, tanggal 28. Kita beli di closing kemarin 206 ya. Kalau nggak salah saya juga ada share di grup umum juga kalau nggak salah ya. Lalu naik dikit teman-teman pada nggak kena TP, ya udah kita buy kedua di mana, di 195 198. Cut loss-nya di bawah 190 dan dia tidak pernah closing di bawah 190 ya, tidak pernah closing di bawah 190. Jadi aman untuk di hold ya, selama di atas SL aman untuk di hold. Jadi teman-teman juga pasti di sini tanggal ini teman-teman saya sudah infokan juga, silakan buy kedua ya. Pada saat itu harganya di 195 sampai turun ke 193. Jadi teman-teman pasti sudah average. Rata-rata average-nya pasti di area 200 ya. Itu udah paling tinggi. Nilai average paling tinggi itu di 200. Jadi kalau dia naik ke harga pembelian pertama, Anda sudah cuan sebenarnya. Kalau 200 ke 206 saja, ya Anda sudah cuan hampir 3%. Nah, Anda sudah cuan hampir 3%. Di sini teman-teman kalau mau jualan di hari kemarin, jual di 206, itu teman-teman cuan hampir 3%. Ya, karena Anda beli pertama di 206, beli lagi di bawah 195, 198. Jadi harga average rata-rata itu di 200 pasti. Di 200. Bahkan ada yang di bawah, saya rasa pasti ada yang di bawah, ya. Jadi kalau 200 harga average Anda jual di 206, Anda sudah cuan hampir 3%, ya. Hampir 3%. Nah, pas hari ini ya, ini 200 nih ya. Anda jual saja 206. Ya, Anda sudah cuan hampir 3%, 205 aja 2,5%. Ya, 206 berapa? 2,8%. Nah, hari ini naik sampai ke TP1 saya sebelum harga average. Ya, Anda sudah cuan lebih dari 6%. Ya, lebih dari 6%. Ya, itu gunanya average down ya. Jadi kita harus beli itu harus dibagi. Jadi nggak ujuk-ujuk kita beli semua di sini. Jadi kalau dia turun kita masih bisa eksekusi beli lagi di bawah ya. Selama area SL-nya belum disentuh.
Selama area RSL-nya belum di breakdown, jadi aman-aman saja ya. Jadi teman-teman di sini di atas sudah cuan, Anda hold 1 2 3 4 5 6 seminggu ya. Seminggu Anda hold, Anda cuan 6% ya. Kalau Anda jual di 206, Anda cuan hampir 3% ya. Jadi begitu konsep tradingnya, harus ada planningnya. Nggak ujuk-ujuk Anda beli-beli semua di satu titik. Jangan begitu. Tradingnya jangan begitu. Santai saja. Kalau turun santai saja ya. Santai saja selama dia plannya masih oke ya. Rata-rata naik kok ya, selama kita average down, apalagi menu buy close itu rata-rata itu naik ya. Itu naik tinggi lumayan. Oke, hari ini saya tidak memberikan menu apa? Saya tidak memberikan requestan di grup umum. Jadi saya akan bahas beberapa saham saja yang menurut saya masih menarik. Kita bahas Indo. Indo kita bahas. Indo. Indo wajar kepentok ya, wajar kepentok. Tapi ini saham edan nih ya. Dia candle begini, besok bisa mantul tinggi ya. Besok bisa naik lagi. Kenapa? Satu, pertama dia 140. 140-nya masih dijaga ya. Kalau turun-turun ya, kalau 140-nya jebol ya, untuk meminimalisir resiko ya dibuang dulu. Walaupun dia masih uptrend. Area uptrendnya di mana? Jauh banget. Di 120 sampai 126 itu area support uptrend dia. Jadi kalau Anda beli di sini ya batasi resiko saja di 140-nya. Jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, nanti dibuang dulu, ambil lagi di bawah. Ya, begitu caranya. Ya, jangan dipaksa walaupun dia sangat uptrend, tapi kan ini sudah terlalu tinggi. Apalagi kalau 140-nya jebol, ya maksimal 138 lah. Yang maksimal penurunannya di 138. Kalau sampai jebol lagi ya Anda harus buang. Mau nggak mau harus buang ya. Tapi kalau dibilang begini, Indo oke ya. Memang gorengan dia. Jadi naik turunnya cepat. Ya kalau besok dia mantul dari 140 atau 138-nya, itu bisa naik lumayan nih. Bisa ke 148 dan bisa uji lagi di atas 156 ya. Kenapa? Karena dia masih uptrend untuk Indo. Oke, lanjut ke saham apa ya? Kita coba saham yang kemarin saya berikan, yaitu KOBX ya. KOBX itu menu scalping pagi saya. Kemarin saya memberikan pola sama KOBX di grup rekomendasi. Nah, yang KOBX ini belum naik ya, belum naik, dan jelas saya rekap itu suruh hold. Dan di grup umum saya tutupin nih, karena biar adil ya, karena teman-teman yang grup rekomendasi kan berbayar, jadi ya rekomendasi KOBX-nya saya tutup. Ya, polanya sudah cuan. Kemarin sudah cuan 5% sampai 8%-an. KOBX-nya belum cuan karena kita ambilnya di kisaran 298 sampai di bawah itulah ya, sekitar 294 juga dapat kok kemarin ya. Ya, saya hitungnya 298 pembelian paling tinggi ya. Closingnya di 300 ya, kita cuan tipis jadi belum kejual. Hari ini KOBX-nya naik kenceng dan saya sudah infokan kalau break 300, KOBX minimal kita bisa ambil cuan di atas 5% sampai 10%. Dan hari ini closing Anda sudah cuan 6%. Ya, Anda sudah cuan sekitar 6%. Ya, jadi ya hold sehari aja. Ya, beli di 298, jualnya hari ini. Ya, jual hari ini ya Anda sudah cuan pasti di atas 5%. Ya. Jadi begitu trading, yang nggak usah terlalu panikan. Ya, kalau belum jalan ya udah santai saja. Selama saham itu uptrend, selama saham yang Anda beli itu uptrend, ya santai saja ya, nggak usah terlalu panik. Ya, contohnya KOBX kita balik cuan. Dan apalagi ya, kita mau bahas saham apa? Kita coba lihat saham. Saya penasaran dengan saham Bapak ya. Kita coba lihat saham Bapak. Bapak ini gorengan panas ya, gorengan panas. Tapi hari ini lumayan lah, lumayan, kenaikannya lumayan. Dan dia bisa naik, bisa. Cuma ya teman-teman ya pandai-pandai saja jika dapat saham begini. Ya, jadi ini saham yang memang turun naiknya cepat ya. Jadi untuk scalpingan saja.
Potensi naik ini untuk Bapak lumayan ya. Selama dia bertahan di atas 115, Bapak ini ada potensi untuk naik ke area 122 sampai 127 ya. 122 127 itu targetnya. Ya selama 115-nya dijaga. Ya kalau 115-nya jebol ya dia akan turun dulu di 110. Tapi kalau 115-nya kuat, strong, ini bakal naik nih. Bakalan lumayan ini karena dia gorengan. Jadi naik turunnya cepat. Ya untuk Bapak. Oke, terakhir kita bahas saham. Kita coba lihat BBYB ya. Kita coba lihat BBYB. BBYB dari beritanya aku laku sedang melakukan akumulasi. Ya, sedang melakukan akumulasi pembelian. Jadi ya model-model kalau saham itu diakumulasi dia lagi sideways ya. Dan kalau bisa dia ambil di harga yang murah-murah ya di bawah-bawah. Ya, jadi BBYB masih bagus. Posisi lagi di persimpangan masih oke sebenarnya, masih cukup menarik ya. Apalagi harga-harga begini ya, ini cukup menarik karena dia dekat-dekat support. Support kuat di 2050. Ya, ini dekat-dekat area support ini. Kalau kuat ya bisa ke 2200-an sampai 2300-an. Ya, apalagi Kobrik 2300 ini lumayan lumayan oke. Kobrik 2300 BBYB bisa lumayan kenceng naiknya ya. Bisa lumayan kenceng. Ya, intinya dikawal saja di 2050 maksimal support kuat di agak bawah itu di 1900. Ya, support paling kuat BBYB di 1900, tapi untuk sekarang ada di 2050. Ya. Jadi BBYB posisi lagi di persimpangan, tapi potensinya masih cukup oke lah. Menurut saya ini masih cukup oke untuk BBYB. Oke, mungkin hanya beberapa saham ini yang saya akan bahas ya hari ini. Dan semoga kita diberikan kelancaran dari segi pekerjaan usaha, trading maupun aktivitasnya selalu dilancarkan dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.